kasih. Dan saya sangat mengucap syukur setiap kali merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya tetap percaya Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Tuhan buat perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan terjadi, yang tidak pernah kita pikirkan. Saya merenungkan hari-hari terakhir ini, kalau orang-orang yang tadinya garis keras, guru yang punya karakter garis keras, diubahkan Tuhan. Begitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia jadi radikal di dalam Tuhan. Dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan harus kita jujur katakan, orang-orang Kristen tidak sedahsyat dia. Banyak pengikut Kristus yang tidak sedahsyat dia. Dan mari kita berdoa terus, karena Tuhan tetap bekerja sampai dunia penuh kemuliaannya. Saudaraku, saya sengaja ambil tema menjadi orang benar pagi yang indah ini, karena saya percaya kita semua disiapkan Tuhan, kita menjadi pribadi yang benar. Kita harus menjadi pribadi yang benar. Saya sangat mengucap syukur untuk tema kita dalam ibadah minggu kemarin berbicara tentang identitas, dan saya yakin sekali pelajaran kita tentang identitas itu sangat membuat kita mengerti siapa kita dan apa yang harus kita buat di dalam hidup kita. Kita menyadari identitas kita sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat menguasainya dengan baik. Saya mengucap syukur bahan sharing firman Tuhan hari Minggu kemarin yang sungguh menguatkan jemaat MDC Bekasi Timur. Saya pun merenungkannya dan sangat dikuatkan, sangat menyadari identitas saya sebagai hamba Tuhan. Sekian lama saya melayani Tuhan, apakah itu sudah cukup untuk saya mengatakan saya benar di hadapan Tuhan? Tetap banyak hal yang harus diperbaiki. Setiap hari kita harus merenungkan dan menyadari apa yang sudah kita buat, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan di pagi yang indah ini kita sama-sama mau merenungkan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi pribadi yang benar. Saya minta slide-nya dibuka, Pak Yopir. Ya. Roma 4 ayat 5 berkata, tetapi kalau ada yang tidak percaya, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saya yakin sekali hal ini, Roma 4 ayat 5 ini, semua yang biasa-biasa akan diubahkan Tuhan menjadi luar biasa. Waktu berjalan terus, keadaan tidak bisa mundur, keadaan semakin maju terus. Roda kehidupan ini tidak akan berhenti, tetap berjalan terus. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu mengerti bahwa roda kehidupan ini berjalan, kita ada di mana di dalam roda kehidupan ini. Apakah kita santai saja kita enjoy dengan kehidupan yang lama, atau kita pun terlibat memikirkan keadaan dan perubahan yang sedang terjadi. Di Indonesia sedang terjadi perubahan besar-besaran. Kita tahu tidak pernah dengar orang KKR bertobat 100.000 orang, 20.000 orang, 50.000 orang. Kali ini tidak ada KKR, tidak ada ibadah yang besar-besaran, tapi pertobatan terjadi puluhan ribu orang. Makanya ini dikatakan Indonesia sedang terjadi lawatan Tuhan dengan luar biasa. Nah, untuk itu sangat penting kita merenungkan, kita menyadari kita ini siapa, kita ada di mana. Saya mengucap syukur untuk setiap pagi kita
ikut morning chapel. Saya pribadi harus mendisiplinkan diri saya. Dalam keadaan baik atau tidak baik, saya mendisiplinkan diri saya untuk ikut morning chapel. Saya tetap bangun pagi jam 4 atau jam setengah 5 saya sudah siap untuk ikut morning chapel. Kenapa? Bukan ikut-ikutan, tetapi saya mau hadir, saya mau mengerti, saya mau mengalami roda perputaran ini, dunia ini, di mana Tuhan ada di dalamnya. Nah, kalau kita hanya sebagai orang Kristen yang tiap minggu pergi gereja santai-santai saja di gereja, waktu akan berlalu dan kita akan tinggal seperti itu aja. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi pikirkan hal yang besar, yang luar biasa tetap harus terjadi di dalam hidup kita. Saya mengucap syukur. Sangat mengucap syukur melihat keadaan ini. Yo, kalau kita kan dari dulu suka melihat orang buat KKR besar-besaran, dan kita bangga dengan yang bertobat 100 orang, 1000 orang. Tapi sekarang yang Tuhan buat, tanpa KKR, puluhan ribu orang mencari Yesus. Ini kalau bukan karya yang luar biasa, ini enggak sangat tidak masuk akal. Kalau kita ukur dengan pikiran kita tidak masuk akal. Tetapi inilah Tuhan. Saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan akan buat saudara menjadi luar biasa. Nah, saya selalu ingat atas perkara-perkara yang sudah terjadi di dalam hidup saya, walaupun saya harus menyadari banyak kali hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sakit terjadi di dalam hidup saya, tetapi saya tetap mengucap syukur. Karena saya tahu Tuhan ada di dalamnya. Dan tidak ada satupun perkara yang terjadi dalam hidup saya yang Tuhan tidak ada di dalamnya. Dan saya mengucap syukur untuk hal itu. Dengan keberadaan saya bangga dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan tidak menuntut kita harus luar biasa. Kenapa? Karena Dia sudah luar biasa. Tuhan tidak pernah menuntut kita harus hebat. Tidak perlu. Yang penting kita setia. Kita punya hati yang taat kepada Tuhan. Seperti kita ikut morning chapel setiap pagi. Kita doa setiap hari. Kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan melalui kehidupan kita, kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi. Saya minta slide selanjutnya, Pak Yopir. Nah, saudaraku, di sini saya catat kebenaran bukan kelakuan yang benar, melainkan menjadi pribadi yang benar. Saya ulangi, kebenaran bukan kelakuan yang benar, bukan, tetapi menjadi pribadi yang benar. Kita taat pada kebenaran firman Tuhan. Kita setia pada kebenaran firman Tuhan. Kita taat ikut Tuhan kemana saja, apa saja yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita taat dan setia. Maka kita yang biasa-biasa diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang benar. Ya, nggak ada orang tahu rucuk-rucuk jadi orang benar, nggak bisa. Dia harus taat, dia ikuti kebenaran, dia taat pada kebenaran, dia lakukan yang benar, dan dia taat dan dia menjadi pribadi yang benar. Nah, saudaraku, kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat 5 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Perhatikan, janganlah kiranya kasih dan setia. Jadi kasih dan setia mengikuti kita di dalam hidup kita, membuat kita nikmati kebaikan Tuhan. Kita nggak disuruh Tuhan untuk kerja keras banget, nggak perlu. Yang penting kita punya hubungan manis dengan Tuhan, saudara akan melihat
perubahan terjadi. Perubahan di mana terjadi? Perubahan dalam rumah tanggamu terjadi, itu pasti. Kalau kau taat dan setia kepada Tuhan, maka terjadi perubahan dalam rumah tanggamu. Kalau kau taat dan setia kepada Tuhan, maka terjadi perubahan. Perubahan terjadi dalam ekonomimu, pekerjaanmu, engkau diberkati Tuhan. Taat dan setia. Bagaimana saudara bisa taat dan setia kalau saudara tidak punya hubungan yang manis dengan Tuhan? Dengan membangun hubungan sama Tuhan, maka ketaatan kita ini akan menghasilkan pribadi yang benar. Bukan kita saja dibenarkan, orang-orang di sekitar kita semua dibenarkan. Keluarga kita dibenarkan, pekerjaan kita dibenarkan, saudara bekerja dimanapun saudara bekerja, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Usahamu, apakah saudara bisnis, diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Ya, apapun yang orang yang taat pada Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Orang yang belajar mau menyenangkan hati Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Dan untuk itu saya mau mengajak saudara, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk saya merenungkan kemarin firman Tuhan yang berbicara tentang integritas. Dan ini membuat kita menyadari, semua menyadari siapa di mereka, siapa saya, siapa kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apakah kita berbuah, apakah kita menghasilkan buah, atau kita biasa-biasa saja. Nah, hal ini yang perlu kita pelajari. Mari kita lihat slide selanjutnya, Pak Yopil. Ya, di sini saya katakan, apakah pendapat saudara tentang kebenaran? Suatu yang saudara lakukan atau sesuatu tentang keberadaan saudara. Lakukan yang benar atau menjadi pribadi yang benar. Saya ulangi, sesuatu yang kita lakukan atau sesuatu tentang keberadaan kita. Ini yang sangat penting kita renungkan bersama. Kelakuan yang benar atau menjadi pribadi yang benar. Saya percaya sekali, waktu berjalan terus, keadaan berjalan terus dengan kita melihat keadaan ini. Saudaraku, kita sekarang kan tidak ada yang tersembunyi. Nggak ada. Saudara berita di internet, berita di YouTube, apa di mana saja kita bisa melihat, apapun yang sedang terjadi di dunia ini, nggak ada yang kita nggak tahu. Kita tahu. Hebat ya, saya bilang. Hebat banget Tuhan. Semua yang terjadi, Tuhan buat. Kita tahu. Kalau zaman dulu kan kita dengan cerita, bahkan kita mungkin berdebat karena ada yang benar, ada yang nggak benar. Kalau sekarang tidak. Ya benar, pasti berita-berita itu keluar. Berita itu keluar dengan jelas siapa orang yang berbicara, siapa orang yang mengatakan, mereka boleh berbicara tentang kebenaran, mereka boleh berbicara tentang Yesus, itu Tuhan. Kita nggak tunggu dengar berita dari orang, tapi kita langsung bisa mendengar. Nah untuk itu kita tahu, saya mengucap syukur bahwa ya ini cara kerjanya Tuhan. Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan akan pakai orang yang tidak pernah kita pikirkan menjadi orang yang luar biasa. So, kalau dari luar saja Tuhan bisa pakai, bagaimana kita gereja Tuhan? Tuhan pakai juga. Dan Tuhan akan pakai lebih dan lebih lagi. Kita mau bergandengan tangan bersama-sama, kita bergandengan melihat apa yang Tuhan sedang buat, dan kita akan bersama-sama mengatakan pada dunia ini, Yesus itu Tuhan. Slide selanjutnya Pak Yopir. Nah saudaraku, Alkitab memberitahukan kita bahwa sesudah pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan memberikan kebenaran bukan kepada orang-orang yang mematuhi hukum. Galatia 2 ayat 16, melainkan kepada siapa yang percaya kepada anaknya.
Ini satu hal yang membangkitkan iman percaya banyak orang. Banyak orang yang merenungkan firman Tuhan, lalu mereka menyadari, hebat. Ini baru bisa kita katakan dia Tuhan. Kenapa? Karena ini Alkitab memberitahukan kita bahwa sesudah pengorbanan Yesus di kayu salib, gak gitu aja, gak diam aja. Tuhan memberikan kebenaran bukan kepada orang-orang yang mematuhi hukum, Galatia 2:16, melainkan kepada siapa yang percaya kepada anaknya. Jadi begitu orang bertemu dengan Yesus, begitu seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, kehidupannya berubah. Begitu seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, kehidupannya berubah. Begitu seseorang menyadari bahwa Yesus itu Tuhan, kalau dia pintar, kalau dia orang-orang pintar, dia pasti terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Saya merenungkan 35-40 tahun yang lalu. Ada namanya Pak Yusuf Roni, bertobat, masuk penjara 6 tahun. Dan dia keluar. Sekarang Yusuf Roni baru pada bermunculan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita adalah orang yang mendukung, kita mendukung setiap kegerakan, kita dukung di dalam doa, kita sungguh-sungguh perhatikan, dan kita tetap percaya melalui doa kita perubahan besar tetap akan terjadi. Saya kalau merenungkan Pak Yusuf Roni dulu ya 6 tahun masuk penjara, dia keluar penjara, kegerakan terjadi. Tapi sekarang ini lebih dahsyat dari zaman itu. Lebih dahsyat dari zaman itu. Perubahan sebesar-besar terjadi. Perubahan yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Perubahan yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Perubahan yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Nah, saudaraku, mari kita renungkan bersama-sama kebaikan Tuhan. Saya mau ajak kita, saya tidak catat di sini, tapi teringat ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Matius 25 ayat 31 sampai 32 bunyinya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan perhatikan baik-baik, ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ulang-ulang saya baca ini. Ulang-ulang saya bacakan ini. Saya bacakan dan saya katakan, wah, Tuhan akan pisahkan. Kita domba atau kita kambing. Dia akan pisahkan. Kenapa dia pisahkan? Ya, karena yang dia butuhkan yang menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kalau dia dikatakan domba yang gembala yang agung, dia memisahkan. Dikatakan, lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Wow. Saya yakin sekali umat pilihan adalah domba Allah. Akan dipisahkan. Berita-berita yang mengerikan, yang menakutkan terjadi. Berita-berita yang tidak menyenangkan terjadi. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa janji Tuhan pasti dia genapi. Janji Tuhan pasti dia genapi. Mari kita renungkan bersama-sama, seberapa lama kita aktif ikut Tuhan.
Berapa lama kita mengikuti Tuhan? Berapa lama kita aktif di gereja? Berapa lama kita aktif di gereja? Apa yang kita buat? Apakah dalam hidup kita ada yang mengikuti Tuhan atau ada yang mengenal Tuhan atau kita nikmati kehidupan ini seorang diri? Ini kan sangat disesatkan. Itu yang dikatakan tadi, akan dipisahkan domba dan kambing. Kita ini domba atau kambing. Nah, itu dipisahkan, kata firman Tuhan seperti itu. Gak ada cerita main-main lagi. Ceritanya sekarang untuk fokus perhatikan kerja Tuhan. Roda penginjilan semakin berputar, semakin kencang berputar, semakin kencang berputar. Nah, bagaimana kita? Apakah kita santai mengikutinya? Tidak bisa. Kita harus ikut berputar bersama-sama dan mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Saya tetap yakin sekali bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, inilah saatnya untuk kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan sedang buat. Yang kalau kita berbicara tema kita pagi yang indah ini, kita dibenarkan atau menjadi orang yang dibenarkan. Menjadi orang yang dibenarkan. Kita hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak menyenangkan manusia loh. Kita nggak perlu pikirkan atau kata-kata yang pandai untuk menyenangkan manusia. Manusia dengar dan menyenangkan manusia. Hebatnya dia ngomongnya bagusnya. Nggak perlu. Yang penting kita belajar menegur kebenaran. Berbicara tentang kebenaran sebab kebenaran itulah yang memerdekakan. Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan diberkati Tuhan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, maka hidup saudara penuh dengan penyesalan. Waktu berjalan, dan waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu akan terus berjalan. Waktu akan terus berjalan. Terus roda penginjilan terus berputar, semakin berputar, semakin berputar. Nah, di mana kita? Apa kita sedang menikmati hidup? Atau apa yang sedang kita buat? Saya bilang kemarin dalam ibadah minggu, pentingnya kita menyadari siapa kita, integritas kita inilah yang menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Integritas kita yang menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Gak main-main, gak main-main. Waktunya berjalan terus. Saudara ada kesaksian. Satu ketika seorang anak muda, ya dia sudah selesai kuliah, dia sedang ambil sarjana. S1, S2, sekarang dia lagi ambil S2. Anaknya pintar sekali, pintar. Dan sangat bijaksana dalam kehidupannya sehari-hari. Dia aktif gereja. Dan dari caranya berbicara kita mengenal bahwa dia hanya aktif gereja tapi dia belum mengenal Yesus. Tapi hidupnya bagus. Dia Katolik. Dan dia aktif sekali dan dia sempat disebut dia pemuda altar. Karena terlalu aktif di gereja. Dia tidak pernah hidup tidak benar, dia hidupnya bagus. Saudara, apa yang terjadi? Satu ketika dia sakit. Waktu dia sakit, dokter periksa gagal jantungnya bermasalah. Dan semakin parah. Kenapa semakin parah? Karena dia tidak rasa lagi dagingnya, angin kena tubuhnya atau daging tangannya dipegang dia nggak rasa. Dia tidak terasa lagi, dia hanya matanya terbuka. Lalu matanya, kalau orang berbicara dia jawab dengan mata, kedip-kedip mata, itu jawaban dari pembicaraan dia. Karena dia nggak bisa ngomong. Dia masuk rumah sakit, dibawa di opname, di rumah sakit khusus. Dia dibawa, kenapa? Karena dia penyakitnya sangat khusus dan orang tuanya sangat takut sekali kehilangan dia.
Nah, mereka panggil pastor dan berdoa tiap hari, mereka berdoa buat dia tiap hari. Mereka ketakutan karena menurut para ahli hidupnya udah nggak lama lagi. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Waktu dia sedang sekarat di rumah sakit. Waktu dia sedang sekarat di rumah sakit. Waktu mereka keluarga besar berkumpul untuk melihat keberadaan dia. Biasa orang kumpul, tunggu putus napas sedikit-sedikit sampai dia mati. Gitu kan biasa keluarga. Nah, ini mereka kumpul nangis, semua nangis. Karena tidak mau kehilangan dia. Nah, satu kata keluar dari mamanya adalah, Tuhan Yesus, tolong anakku. Saat kata-kata itu keluar dari ibunya, anak yang sakit ini merasakan angin kena tubuhnya. Angin kena tubuhnya. Lalu matanya bergerak. Waktu angin kena tubuhnya, matanya bergerak. Dia buka matanya, di kaki tempat tidur yang ada berkumpul banyak orang itu, di tengah-tengah ada satu sinar yang menyala dengan manis sekali. Dia melihat sinar itu apa? Dia melihat sinar itu apa? Tiba-tiba dalam badannya yang tadinya sudah tidak ada rasa berubah menjadi terasa. Badannya jadi rasa, dia terasa, badannya mulai terasa. Begitu badannya terasa, dia lihat sinar di kakinya dia. Waktu dia menatap sinar itu, dia melihat Yesus melihat dia. Lalu Yesus tersenyum sama dia. Begitu dilihat Yesus tersenyum sama dia, dia bangkit dari tidurnya, dia katakan, itu Yesus. Dia katakan, semua yang ada dalam kamar terkejut. Kenapa? Yang tadi mereka pikir dia sudah mau jalan, sudah mau meninggal. Tapi dia bisa bangun dari tempat duduknya, lalu dia katakan, itu Yesus. Begitu Yesus tersenyum, lalu Yesus menghilang dari hadapannya. Dan mulai dari saat itu, dia dipuaskan Tuhan, dia disehatkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dengan caranya Tuhan. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Kesaksian anak muda ini membuat saya sangat tertantang. Kenapa? Tuhan punya cara tersendiri untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita bawa jemaat Tuhan, gereja Tuhan, untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus bisa merubah engkau apapun masalahmu. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Apa yang sedang kau alami dalam hidupmu? Tuhan Yesus ada dan Tuhan itu turut merasakan apa yang kau rasakan. Pagi ini, sama-sama kita nikmati kasih Tuhan. Dan kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan tidak berubah. Sekali dia mengatakan dia mengasihi Kornelius Watimena, sampai kapanpun dia tetap mengasihi saya. Dan mari sama-sama kita nikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kita ada, ini bukan berarti kita biasa-biasa. Saudaraku, saudara luar biasa. Saudara luar biasa. Kita semua luar biasa. Nah, dengan doa dan jemaat Tuhan di gereja berdoa sehati, maka kita akan melihat roda penginjilan itu berjalan semakin keras, semakin dahsyat, dan kita pun ikut ambil bagian di dalam. Ingat, saudara berharga di mata Tuhan. Semua kita berharga di mata Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami. Hamba tahu Engkau mengasihi kami lebih dari segala.
Kami mau mempersiapkan diri kami setiap hari, kami mempersiapkan diri kami. Kami menyadari waktunya akan terjadi bahwa Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Dan saya tetap mengucap syukur. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan memisahkan saya sebagai domba yang sangat dikasihi Tuhan. Saudara, apapun pergumulanmu pagi yang indah ini, jangan lihat pergumulanmu, lihat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita dan kasih-Nya luar biasa. Saudara, angkat tangan, kita akhiri pertemuan ini. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa anugerah dan kasih setia Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dengan ketaatan kita kepada Tuhan, maka hidup kita diberkati Tuhan. Taat dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam hidup kita. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Saudara, besok kita akan mengikuti Morning Chapel dengan tema Alive or Dead Fight. Pertarungan hidup atau mati. Saya mantap kali ini. Ikut, saudara, ikut. Ini pasti mantap oleh Bapak Pendeta Lukito Budiharjo. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati.